Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hijamania, berjumpa lagi di channel saya JJ Mulyanatia, channel yang selalu konsisten membahas dan memberikan pengalaman seputar pelarawatan murai batu ya Sobat Hijamania. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas khususnya untuk para pemula ya, ini wajib tahu dan wajib paham agar menjadi suatu pengalaman atau untuk bahan perbandingan nantinya ya Sobat Hijamania. Apa sih efek dan dampak dari sering mengetrekan murai batu di rumah ya? Satu, kita kupas di sini ya Sobat Hijamania agar untuk para pemula ini paham dan mengerti ya agar lebih hati-hati. Jadi begini ya, yang pertama, kenapa sih murai batu ini setelah sehabis mabung jadi tidak tampil maksimal? Dulunya yang sebelum mabung burung ini biasa prestasi, burung ini tampil enak, kerja maksimal. Tapi setelah mabung banyak kendala yang dihadapi seperti burung hilang durasi, burung tidak mau kerja, bahkan burung jadi susah disetting, burung menjadi ngelowo, bahkan burung ini menjadi tidak gacor ya, gitu ya Sobat Hijamania. Ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari sobat semua ya, dari yang telepon, WA maupun komentar ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya buatkan videonya agar lebih paham dan lebih dimengerti ya untuk para pemula khususnya. Ini real berdasarkan pengalaman saya pribadi, berdasarkan kesalahan-kesalahan yang sudah saya lewatin, berdasarkan pengalaman yang saya sudah lewatin, yaitu gara-gara apa? Karena pertama terburu-buru, yang kedua ambisi ya. Intinya itu, yang ketiga kita tidak tahu, pastinya tentunya kita tidak tahu. Ini jadikan suatu pengalaman ya buat nanti para sobat Hijamania yang benar-benar masih pemula. Jadi begini, jika murai batu lomba, kita adukan ya di arena lomba ya sobat Hijamania. Ingat sekali lagi, kalau murai batu lomba, kita adukan di arena lomba, bukan di rumah. Kenapa? Jadi begini, kalau burung lomba, burung khusus kegantangan, kita udah punya burung bagus, ya kita bawa ke gantangan, fokus tujuannya ke lomba ya, bukan di track di rumah. Jadi begini, kalau di track di rumah, semisal kita sering iseng di track di rumah, sekali dua kali ya kan, karena pengen tahu hasil apa. Ketika burung digantang menjadi kurang ngotot ya, jadi kayak kurang mood gitu ya, tarungnya itu kurang semangat karena apa, adanya sering di track di rumah, sering diketemukan dengan musuh. Jadi tujuannya burung lomba ini ya kita rawat dengan sebaik mungkin di rumah, maksimalkan. Intinya mah apa, kita kondisikan sebaik mungkin, kita jaga kondisi burung itu sendiri agar apa, agar tampilnya maksimal. Kalau burung sering diadukan, sering ditrekan di rumah, itu akan mengurangi fighter burung itu sendiri karena sudah terbiasa ketemu ya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kenapa burung jadi tadinya di orang pertama, semisal kita beli burung bagus, mewah, juara di orang itu ya kan, gacor, prestasi. Tapi ketika kita beli beberapa bulan kita pegang ataupun sehabis mabung kita pegang, burung ini menjadi tampilnya tidak enak gitu ya sobat Hijamania. Tampilnya jadi tidak ngotot, tidak membongkar isian, bahkan mungkin menjadi galak, susah disetting. Kesalahannya itu sepele, kesalahan-kesalahan yang tidak kita ketahuin, kesalahan yang benar-benar kecil tapi berdampaknya fatal bagi murai batu ya sobat Hijamania. Jadi misal begini, tanpa kita sadarin, burung yang masih dorong atau burung yang benar baru kelar, belum kena jemur, belum kena umbar gitu ya, iseng kita track karena pingin tahu mental ataupun materinya ya, ingin tahu isiannya seperti apa. Alhasil setelah burung itu rapi kita lombakan, burung ini menjadi tidak stabil ya, menjadi galak, apalagi sering ditrekannya itu ya, bisa seminggu 2 kali, bahkan seminggu 3 kali ya. Itu akan berdampak buruk bagi murai batu itu sendiri ya sobat Hijamania. Sekali lagi saya tekankan, akan berdampak buruk buat murai batu itu sendiri. Intinya akan
timbul gejala-gejala yang tidak kita inginkan ya, yang tadi saya sebutkan, galak, ngelowo, susah disetting, bahkan tidak gacor, bisa mabung kembali. Jadi intinya begini, kalau burung yang baru beres atau dokor, kita jangan iseng ya, pengen ngelihat isiannya, pengen dengar isiannya seperti apa yang dikeluarin, udah masuk apa belum, fighter itu sendiri gimana, udah mau ngelawan apa tidak. Jangan penasaran seperti itu ya. Kita fokuskan ke pola rawatan. Kalau memang burungnya dorong, kita fokuskan ke pola rawatan dokor sama master ya. Buat materi sebagus mungkin. Nanti ketika burung itu sudah waktunya, sudah saatnya, sudah kering, burung itu dimana akan enak tersendirinya. Kalau kita penasaran, benar-benar pingin tahu, ya kita bawa ke gantangan gitu loh. Kenapa? Kalau kita gantangkan, burung kita tampil enak, bagus, durasinya dapat, otomatis kan dapat nilai, dapat prestasi, ya kan? Udah begitu, selain mengangkat harga burung, udah gitu mengangkat nama kita sendiri, ya kan, kualitas burung menjadi oke. Tapi kebalikannya, semewah apapun burungnya, sebagus apapun burungnya, sekencang apapun volumenya, kita sering track di rumah, apa untungnya? Intinya begitu aja. Coba dah kita pikir aja pakai logika, apa untungnya? Penilaian juri nggak ada, ngangkat kualitas harga burung nggak ada, ya kan? Dapat duit tidak, burung menjadi mahal pun tidak, ya kan? Hanya kepuasan tersendiri mungkin antara kita dan teman-teman ya. Intinya seperti itu. Tapi kita nggak tahu dampak dan efek yang akan kita hadapin di depan kemudian ya. Intinya burung itu ketika kita pingin lombakan, ketika pingin kita ke arena lomba kegandangan, menjadi tidak stabil. Yang kalah kabut, yang pusing siapa? Kita sendiri. Apakah burung misalkan yang sudah telanjur ditrekan atau diadukan di rumah untuk ke lapangan masih bisa? Bisa. Bukan artian nggak bisa. Bisa kita kondisikan, yaitu dengan cara pengembunan, penjemuran, pengumbaran, kita kondisikan selama 1 bulan. Jangan terburu-buru dulu, kita kondisikan, kita cari dulu titik enaknya, kita stabilkan dulu dari segi emosi, birahi, kita stabilkan dulu ya. Agar tujuannya apa? Satu, menyetabilkan tenaganya dulu, ya kan, memulihkan stamina-nya dulu, yang tadinya tidak fit menjadi fit, dibuat kencang dulu. Karena apa? Burung yang sehabis mabung, beres mabung itu biasanya cenderung masih gemuk, masih berlemak. Makanya adanya yang namanya pola rawatan. Di situ kan sering ya sobat-sobat kicomena dari para senior suka bilang namanya kondisikan. Artiannya mengkondisikan itu mengepitkan burung itu sendiri ya, dari segi fisiknya, dari segi materi, dari segi birahi, emosi maupun tenaga ya. Jadi burung ini dibuat singset, dibuat agresif, gesit ya, dibuat aktif, baru bisa kita bawa lomba. Jadi kita kenali dulu ciri-cirinya seperti apa, antara yang siap dan tidak. Nah, efek dari burung sering di-track di rumah itu, ini udah hampir 40 atau 50% yang curhat sama saya itu ya, yang konsultasi itu permasalahannya burung yang bulu baru atau masih kondisi dokor belum mentok sudah diadukan di rumah ya, iseng, karena ya itu tadi pengen tahu isiannya seperti apa, ya kan, pengen tahu bang katanya mentalnya gimana, mau ngelawan apa tidak. Yang salahnya sering dia mereka menetrekannya itu sering, alhasil burungnya menjadi mabung kembali, atau ada juga yang beberapa burungnya menjadi tidak gacor dan mengembangkan bulu, kondisinya menjadi drop ya, mentalnya jadi drop total karena kondisi burung yang tidak fit dipaksakan diadu ya. Apalagi ketemu burung-burung yang sudah siap ataupun burung-burung mapan ya. Apalagi untuk burung-burung muda itu sangat rentan, sangat bahaya. Jadi kesimpulannya dari saya, kalau memang burungnya buat ke arena lomba ya diadukan di arena lomba ya, bukan di rumah. Kalau memang burungnya rumah, terserah, silahkan mau di track di rumah silahkan, mau diadu di rumah juga itu terserah. Kalau burung rumahan hanya sekedar bunyi-bunyian. Terus apakah bisa burung yang biasa rumahan kegantangan? Siapa bilang yang nggak bisa? Ya bisa, semua burung juga bisa. Karena pada dasarnya murai batu itu adalah petarung sejati ya, burung fighter. Murai batu itu kalau menurut versi saya itu nggak ada yang jelek, semuanya bagus tergantung dari pola rawatan ya. Intinya
ditunjang dengan bakat yang bagus, karakter yang bagus, pembawaan burung itu udah dari segi bahannya udah bagus, ditunjang dengan pola rawatan yang bagus dan tepat, insya Allah akan menjadi luar biasa ya kalau menurut saya ya. Itu pun ditunjang dengan bakat burung itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya dari saya seperti itu ya Sobat Kicomania. Kalau memang tujuannya kegantangan, kita rawat yang baik. Jangan sekali-kali melombakan mengetrekan burung di rumah atau melombakan burung yang belum waktunya. Intinya dirawat dengan baik, yaitu diembun dulu rutin, dijemur dulu bertahap, diumbar, ya kan, pola rawatannya ekstra pudingnya disesuaikan. Baru nanti ada tahapan buat kegantangan. Kalaupun kita udah penasaran, tapi minimal burung yang masih bulu basah tunggu dulu dah 2 bulan, yang baru beres mabung ataupun baru selesai dokor itu 1-2 bulan ditunggu dulu biar kering. Jangan terburu-buru, nanti akan menyesal sendiri. Masa burungnya mau mabung kembali atau burungnya menjadi susah disetting, alhasil kita pusing sendiri ya, nanya sana sini nanya sini juga pasti bingung ya kan. Belum tentu hasilnya sama dan sesuai yang kita inginkan. Itu dari pola rawatan itu. Dulu saya pernah ngalamin seperti itu, dulu saya pernah ceroboh, dulu saya juga pernah menyesal, saya karena ambisi ataupun penasaran ya, gatel gitu kan, pengen tahu isiannya, pengen tahu materinya. Itu dijadikan suatu pengalaman ya, khususnya buat para pemula. Jangan sampai ngulangin apa yang dulu yang saya jalanin yang salah ya, yang saya terapkan dulu itu salah. Jadi ambil sisi baiknya, menurut saya begitu ya Sobat Kicomania. Saya bisa ngomong seperti ini, bisa berbagi seperti ini berdasarkan pengalaman ya. Mudah-mudahan dengan pengalaman yang saya punya sedikit bisa bermanfaat buat kalian, bisa barokah. Nah, jadi intinya saran dari saya segitu aja ya Sobat Kicomania. Pingin punya burung bagus, pingin burungnya tampil maksimal sesuai dengan yang kita inginkan, hindarin hal-hal yang tadi saya sebutkan ya Sobat Kicomania. Jangan sering-sering mengetrek burung di rumah, apalagi dalam kondisi dorong atau bulu baru. Jangan mengetrekkan burung dalam kondisi tidak fit, seperti mengembangkan bulu, burung yang kurang aktif, kurang gacor, ataupun burung yang kondisinya beraknya seperti encer atau mencret ya. Kita fokus rawatan, jangan memaksakan ya. Mungkin segitu aja saran yang bisa saya sampaikan, masukan yang bisa saya berikan. Jangan sesekali mengetrekkan burung di rumah kalau emang tujuannya buat kegantangan. Ya Sobat Kicomania, ya kita adukannya di gantangan ya. Intinya kalau pingin punya murai batu bagus, pingin punya murai batu mewah, murai batu stabil sesuai dengan yang kita inginkan, hindarin hal-hal yang tadi saya sebutkan ya Sobat Kicomania. Jangan dilakukan dan tidak perlu ya dilakukan. Rawat aja, fokus rawat hariannya, fokus kita nikmatin prosesnya. Insya Allah nanti kedepannya akan sesuai ya dengan apa yang kita inginkan. Akan dimana ada saatnya burung itu buat balas budi dari hasil susah payah kita ya Sobat Kicomania. Intinya merawat dengan hati, rawat dengan senang hati, rawat dan nikmati. Insya Allah semuanya akan kembali lagi sesuai dengan apa yang kalian inginkan ya. Semuanya akan bisa menjadi burung yang istimewa. Ya mungkin segitu aja Sobat Kicomania yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Ya ketemu lagi bersama saya di pola rawatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.